selamat siang. Saya ini diantar Bu Kader sama Bu Bidan. Ini tadi Bu Kader sama Bu Bidan itu cerita kalau jenengan ini sedang hamil. Kapan tuh sebelumnya dengan Ibu siapa? Asmania. Bu Asmania. Bu Asmania kehamilan keberapa nih gitu? 3. Nggak pernah tak buka ya Bu maksud saya. Nah, biar enak. Kehamilan ketiga. Terus usia kehamilannya sekarang berapa? 28. Sambil tak catat ya Bu. Usianya jenengan berapa? 30. 30 tahun. Nah, jadi Bu, saya ingin dengar ceritanya Ibu riwayat-riwayat kehamilan sebelumnya. Mungkin ada permasalahan atau apa, terus sama kehamilan yang sekarang ini. Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau yang ini juga sehat-sehat aja. Iya. Oh, alhamdulillah. Tidak ada riwayat permasalahan kehamilan ya. Terus biasanya kalau kontrol setiap bulan atau mungkin beberapa bulan sekali atau Setiap bulan. Setiap bulan rutin. Tiap bulan kontrol. Ya. Nah, Bu sebelumnya pernah ikut kayak kegiatan yang isinya ibu hamil semua gitu, kelompok ibu hamil gitu pernah? Belum pernah nggih. Nah, terus kalau untuk informasi-informasi tentang kehamilan gitu mungkin pernah, karena ini kan kehamilan ketiga, mungkin sebelum-sebelumnya yang anak sebelumnya belum pernah juga. Oke. Terus kalau untuk perawatan payudara gitu mungkin Ibu sudah pernah mungkin baca lihat di TV atau baca di HP pernah? Oh, nggih. Nah, untuk perawatan payudara selama ini Ibu nopo sing sampun diketahui atau apa yang sudah dilakukan mungkin? Dibersihkan puting-putingnya. Sama itu cotton bud sama baby oil. Di kantor sama baby oil. Dibersihkan. Payudaranya ya. Perawatan payudara berarti sudah pernah nih. Terus ada keluhan enggak Bu dengan payudaranya sekarang? Enggak ada. Enggak ada ya. Terus ngapunten untuk ini ASI apa sudah ada tanda-tanda? Sudah ada. Gimana ininya tanda-tandanya? Keluar asinya. Oh, sudah keluar? Iya. Oh, ASI sudah mulai diproduksi ya. Terus apa lagi Bu yang dirasa Bu? Udah nggak ada. Sudah nggak ada. Berarti cuma ini aja terlihat ada keluar cairan gitu. Iya. Nggak ada rasa sakit? Ya, sakit ada. Ada. Iya. Nyeri ya? Iya. Dua-duanya apa salah satu? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, terus kalau untuk yang riwayat putra sebelumnya ini Mimi ASI juga atau mungkin ada kesulitan? ASI. Semuanya, dua-duanya. Sampai umur berapa? 2 tahun. Sampai 2 tahun semua. Oke. Yang putra kedua? Umur 7 tahun. 7 tahun. Berarti jaraknya sama kami yang sekarang 7 tahun nih. Hitungannya anak kedua ya Bu ya. jadi anak kedua. Nah, terus habis itu kalau untuk ini Bu kehamilannya gitu, Ibu sudah ada tanda-tandanya? Tanda-tanda persalinan pernah? Nggak ada ya. Terus waktu menyusui dulu Bu, itu menyusuinya lancar, maksudnya nggak pernah ada payudaranya mengalami keluhan kayak sakit atau lecet gitu? Kalau lecet iya. Oh, pernah lecet. Yang menyusui yang mana itu yang ada lecet? Dua-duanya. Oh, dua-duanya pernah ada lecet. 2 bayi sebelumnya. Terus kalau yang sekarang gimana rencananya Ibu? Rencananya lahirannya. Rencana lahirannya. Mau lahiran gimana misalnya, atau mau habis itu gimana gitu, kira-kira perencanaannya Ibu gimana dengan kehamilan yang sekarang? Ya itu sih tergantung rujukan dari Bu ya. Oh, berarti maksudnya ini yang kedua saya operasi. Oke. Bayi kedua operasi, terus Bu HPA-nya kan lewat itu. Oh gitu. Operasi di rumah sakit mana? Brawijaya. Merawang nggih. Berarti sesar ya Bu, riwayatnya operasi. Terus habis itu Bu, kalau yang ini berarti sudah didapat informasi dari Bu Yun nggih, maksudnya Bu Bidan, kalau nantinya rencananya mau operasinya di mana ini? Dirujuk ke Medika. Di rumah sakitnya beda tapi sama di Lawang nggih. Rencana di rumah sakit.
Oke. Nah terus Bu, karena perencanaannya ini di rumah sakit ya Bu ya, terus riwayatnya juga dulunya sesar. Terus dulu kalau yang waktu sesar itu Bu gimana? Setelah di operasi di rumah sakit, terus kondisinya ibu sama adik bayi gimana? Sehat ya? Iya. Maksudnya habis itu ini enggak dipisahkan gitu atau langsung bareng? Dipisahkan dulu. Dipisahkan dulu Iya, yang satu hari. Iya. Oh, dipisah 1 hari. Di Brawijaya. Di Brawijaya. Oh, dipisah 1 hari dengan bayi ya. Tapi susunya di pohon ta, Mbak? Mboten mbok diparingi susu formula. Iya. Oh. Terus hari kedua niku diparingaken teng kula dingin menyusui. Oh. Kak Pertama langsung disusui. hari kedua baru bertemu ibu ya. Iya. Bertemu ibu kemudian Menyusui. disusui. Nah, pas hari kedua itu adiknya ditempelkan ke dada ini apa moro-moro disusui gitu? Langsung disusui. Oh, berarti ibu langsung ini menyusui langsung, nggak pakai tempelin dulu ke dada sama bumi dan tempelin enggak ya? Terus nanti yang adik yang sekarang calonnya gitu juga atau mau berbeda, mungkin ada perencanaan lain? Enggak. Tetap kayak kakaknya ini. Berarti ibu kepinginnya tetap menyusui yang anak yang sekarang. Ibu karena ibu ada trauma apa enggak kira-kira? Karena Enggak. pernah lecet gitu? Enggak. Enggak ya. Jadi istilahnya pantang menyerah ya. Iya. Tetap semangat menyusui, keren ibu. Berarti ibu yang sangat hebat, pejuang ASI, pendukung ASI. Jadi gini Bu, sebenarnya nanti ya misalkan ibu sudah melahirkan, terus habis itu apapun kondisinya kita ya Bu, kalau habis melahirkan itu selama ibunya sehat, tidak ada keluhan, terus adik bayinya pun sehat, sempurna, itu boleh jenengan minta di adik bayinya dikasihkan ke jenengan. Nah, jadi langsung belajar ini susu. Nah, itu biasanya namanya IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi 1 jam, jatahnya itu 1 jam paling enggak jedahnya antara habis melahirkan sama ditempelkan ke bayi gitu. Nah, kalau misalnya lebih dari itu bukan sampai 1 hari nggih waktu itu nggih. Nah, itu jadi nanti takutnya antara ibu sama adik bayinya ini kayak respon-responnya itu jadi berkurang itu tadi gitu. Karena bayi itu stres Bu, kalau habis keluar dari perut ibu terus dipisah sama ibunya jadi stres biasanya. Nah, supaya nggak sampai rewel terus bingung karena nyari ibu ASI dan lain sebagainya, lebih bagusnya langsung dikasihkan ke ibunya. Boleh nanti sampean minta atau nanyakan, Mbak bayinya nggak langsung dikasihkan saya gitu boleh ya. Nah, itu tujuannya itu biar nggak sampai bayi stres. Terus habis itu Bu, kan ibunya kepingin menyusui langsung. Terus waktu itu kan pernah ada lecet gitu. Nah, biasanya lecet ini terjadi karena Bu, cara kita menyusui itu ternyata ada yang kurang betul gitu. Jadi tapi sebenarnya ibu sudah hebat, Mas Yo, ada keluhan tapi tetap lanjut sampai 2 tahun ya. Nah, keren. Jadi kadang kan ada yang trauma habis luka terus enggak dikasih karena sakit mungkin gitu ya. Nah, tapi bukan lanjut. Nah, jadi saya boleh Bu ngasih contoh? Jadi supaya nggak sampai lecet adalah yang pertama ibu cari posisi seenak-enaknya dulu. Ambil senden boleh ya. Sudah enak posisinya, adik bayinya ditaruhnya Bu, posisi terutama posisi bayi itu juga harus enak. Jadi biasanya ditaruhnya di tengah-tengah antara siku-siku dan tangan ini. Plok gini. Tidak dikempet. Nah, dikempet luas dia nggak nyaman biasanya. Nah, ditaruh di sini. Sudah di tengah-tengah, terus badannya kita topang sepenuhnya sampai bokong ini pantatnya. Sudah dipegang pantatnya, jadi anaknya merasa aman, gak kudu guling gini ya, atau gantung. Nah, ini sudah di sini, terus dihadapkan ke badan kita, nempel, jadi kayak dipeluk anaknya rasanya hangat ya, karena bau. Terus dia sudah nempel gini sama badan ibu sama payudara, terus dihadapkan gini. Nah, terus sekarang untuk ininya payudaranya boleh dipegang. Ibu biasanya kalau pegang gimana, Mapunten? Oke, gitu ya. Nah, wis gitu. Sudah keren. Karena memang harus megangnya bentuk C. Kenapa kok harus bentuk C? Supaya kalau megangnya dalam bentuk A misalnya gini ya. Ini nutupi. Padahal bolongannya, salurane keluar asinya itu di sini, di yang bagian agak gelap ini. Nah, gini otomatis kan yang sini mana gak metu, gak keluar, gak bisa keluar. Nah, jadi yang lebih bagusnya gini yang betul. Bentuk C, terus Bu dioles-oles ke
Bibirnya. Kenapa kok kudu dioles-oles Bu ya? Supaya ada respon mangap. Karena kan arek mingkem gitu ya, atau sik ngantuk atau gimana sih belum pengen. Nah ini dioles-oles gini biar anaknya mau. Kalau sudah mulai membuka, nah ini baru kita masukkannya dari dagu seret ke arah bibir atas. Jadi Bu, bagian yang paling bawah ini lebih banyak yang masuk. Nah terus nanti misal jenengan nah terus yang atas ya opo lah gak masuk misalnya gitu, gak apa-apa. Yang penting yang bawah ini yang masuk ya. Gini sampai area mangap full, terus bibirnya biasanya kelihatannya agak gini ya, domble keluar gini Bu. Nah kalau kayak gini insya Allah tidak akan lecet. Karena yang disedot, yang dibatek untuk dihisap itu tidak cuma pucuk etok, nek gini jadi kebatek-batek terus otomatis lecet. Kalau gini area mangap kan kuabe, kayak gini sama gini beda. Nah nanti posisinya juga bisa jenengan amati area gini. Apa? Gini. Nah, lek mangap berarti wis bener. Kita posisi menyusuinya. Tapi nek arek sik mingku mencucu berarti belum betul. Boleh dibetulkan lagi. Maksudnya dibenak-benak ya apa ya kayak gitu. Ya, Bu ya. Iya. Nah, jadi sebisa mungkin bagian yang gelap ini masuknya lebih banyak ke dalam mulut. Itu yang tata cara mencegah supaya tidak lecet. Gitu ya, Bu. Nah, kalau misalnya kayak ini, Bu, ada rasa-rasa nyeri terus bengkak pernah enggak? Gak pernah ya, alhamdulillah. Berarti cuma lecet aja ya. Gak sampai enggak. Ini Mboten Bu. Mas Idis. Enggak pernah. Oh, gitu sih sampai nopo atos ngoten niku. Oh, alhamdulillah. Karena kalau misalnya apa ini Bu sampai bengkak, itu berarti apa ya Bu? Bendungan, ada bendungan. Jadi asinnya banyak tapi wayang ditokno belum keluar, gak bisa keluar. Nah, kalau terjadi kondisi kayak gitu, berarti kudu ndang dimini areke. Sesering mungkin masih arek bubuk, masih arek belum kepingin itu tadi triknya dioles-oleskan ini dan karena biasanya tuh di sekitar puting sini tuh ada aroma Bu. Ini yang ngerasa bayi itu jadi pingin, jadi oh ada baunya mamaku ini gitu. Jadi langsung respon mangap sama menjulurkan lidah tuh ada. Nah nanti terus dimasuk apa ini neneknya biar minum gitu nih. Nek misalnya Mbak tapi arek wis terlalu pules misalnya gitu ya. Gak mangap blas wis tak oles-oles gini. Boleh biarin dilanjutkan bubuk diperah. Nah, sudah pernah merah? Enggak pernah. Belum pernah ya? Ibu rumah tangga Pak mau bekerja? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Nah, walaupun ibu rumah tangga ini untuk mencegah supaya nggak sampai bengkak. Nah, itu juga bisa dengan diperah. Dengan diperah itu caranya, bentar Bu. Ibu ada cangkir ya. Misalnya ini cangkir kecil. Nah, sama posisinya huruf C. Nah, 2 jari di atas, 2 jari di bawah. Ini diganti jempol, 2 jari. Nah, pokok gak nutupi salurannya ya Bu. Nah, ini caranya ditarik ke arah dada, terus ditekan lembut, sing gak usah teman-teman. Maksudnya takutnya nyeri ya. Jadi ditekan lembut, terus Ngancur dilepas. ini. Jadi kita juga harus ngepas nombek ya gelasnya ya Bu ya. Nah, mungkin agak gini. Ditekan ke sini, terus dilonggarkan. Ditekan lagi, dilonggarkan gitu ya Bu ya. Nah ini tadi selain untuk supaya nggak terjadi bendungan, terus juga biar enak jadi misalnya saya pengen adus, mau kebelet mules misalnya, ada cadangannya, jadi nggak harus apa ini maksudnya apa Bu, kan kadang ibu tuh butuh waktu ya Bu ya. Talana wes nuwangi sareke ibu belum selesai mandi gitu, jadi bisa pakai ASI perahnya tadi gitu nih Bu. Sebelumnya yang kakak berarti riwayat mimi apa makmumnya atau mimi ini ASInya gimana? Maksudnya full dinenenin aja atau ada penambahan lain? Penambahan itu usia 6 bulan. Usia 6 bulan berarti banyak apa? Bubur. Oh makmum ya? Maksudnya kayak susu formula gitu? Enggak. Oh Nggak nggak mau. pernah. Di dot juga nggak pernah? Iya nggak mau. Masih eksklusif ya. Bener. Jadi ibu juga nggak punya pengalaman ngasih dot ya berarti? Iya. Nah kalau untuk perencanaan yang adik ini dikasih dot apa enggak? Enggak. Enggak ya. Nah tadi berarti hebat ibu. Nah Bu, terus tadi misalnya apa ini loh, terus yang ASI perah gimana cara ngasihnya gitu ya Bu? Nah caranya Bu, supaya adik ini tetap doyan puting, artinya nggak beralih ke dot, itu dikasihnya pakai cangkir.
Ibu nanti boleh beli atau apa alat penyimpanan ASINya, kan jam sekarang banyak ya Bu, ada yang dari plastik gitu, ada tutupannya, ada yang botol atau ada yang kayak gini-gini, pokoknya harus bersih, dipastikan steril, terus ditutup rapat, disimpan di kulkas atau freezer. Nah terus pas memberikannya, nah ini cara memberikannya sebaiknya menggunakan gelas atau cangkir. Nah caranya adalah cuma ditempel aja. Pokoknya bisa. Jadi diguling dimiringkan gini, dan karena bau itu tadi, kan baunya hampir sama nih kayak bau payudaranya ibu, kayak bau putihnya ibu. Dimiringkan gini, anaknya nanti melet. Lagi pas nangis haus, tapi mama sih mandi, nah dikasih ini, dimiringkan gini, nah terus dijilat-jilat pelan-pelan. Nah, nggak usah diminumkan gini, ndak. Cuma ditempelin aja sampai misalnya ASINya sampai sini. Nah nanti kan nutul-nutul ke sini ya Bu, airnya tuh nempel-nempel. Nah itu biar tetap menghisap, jadi walaupun pakai gelas anaknya ada respon menghisap gitu ya. Nah terus kalau misalnya ibu ini pakai gelas kok koyoke wedi kuta atau takut tumpah, boleh pakai sendok dengan teknik yang sama, misalnya ini sendok sama ditempelin aja, jadi biar dia tetap ada usaha untuk menghisap gitu. Nah, jadi alhamdulillah ibu riwayatnya, maksudnya kakaknya ini nggak pernah ada apa istilahnya yang penyulit, maksudnya kalau pakai botol kadang kan ada yang jadi sulit, nggak mau ini lagi ya, lagi ini gitu. Kira-kira ibu bingung? Badan ya. Insya Allah semoga nanti kalau ibunya tekadnya kuat, maksudnya sudah ada keyakinan karena sebelumnya sudah berhasil ya Bu ya. Nah, hasilnya juga lancar ya Bu ya. Bu, terus ini kalau produksinya lancar terus? Lancar terus, nggak pernah keluar dikit-dikit gitu enggak? Oh alhamdulillah. Kondisinya. Jadi memang maknya juga ibu apa istilahnya diperhatikan. Jadi biasanya kan ada banyak tarak atau mitos-mitos. Nah itu sebenarnya kalau untuk ibu menyusui tidak ada. Jadi boleh sampai amis-amis boleh, segala sayur buah-buahan boleh, pokoknya tidak mengandung alkohol ya, tidak merokok gitu. Jadi ibu ada riwayat merokok, minum-minum beralkohol nggak pernah kan? Nah itu, jadi cuma itu aja, merokok, alkohol gitu aja yang dilarang. Selebihnya makanan-makanan yang yang mitos-mitos itu kayaknya di aja, diiyai tapi tidak mau. Terus habis itu Bu apa lagi ya saya? Oh ya pijet. Nggak jadi. Maksudnya ada pijet buat ASI. Pernah? Oh, nggak pernah ya. Nah jadi ibu kalau misalnya ibu suaminya maksudnya tiap hari di rumah datang pulang atau ada di rumah tiap hari? Kerjanya kan di rumah itu kan. Oh, maksudnya nggak yang jarang di rumah luar kota gitu mboten nggih. Berarti ditunggu ayah ya ini ya. Nah nanti bisa minta bantuan ayah. Jadi nek misalnya pijet ASINya. Jadi mau pijet ASI biar lancar, ASINya banyak. Misalnya dengan rasa kok rodok-rodok berkurang daripada kemarin misalnya gitu. Semoga enggak. Itu boleh sambil dipijet. Amit ya, saya boleh pegang. Ini kan tulang belakang. Ya. Nah, yang lurus sampai sini, ini sampai batasnya BH ini ke atas mijetnya. Tapi bukan di tulangnya, di sisi-sisinya sini. Jadi misalnya ini garis tulang. Nah, gini mijetnya dari tengah BH ini sampai ke pundak. Gini dipijet. Mungkin pas misalnya adik bobo, ya tolong ya pijet tono, nah boleh. Karena kan nyusui juga ada capek ya, ya. Punggungnya apa gitu. Nah, itu boleh mijetnya plus berarti plus menghasilkan oksitosin gitu. Boleh juga sambil nyemil. Pokoknya ibunya nih jangan sampai stres, jangan sampai tertekan gitu ya. Jadi yang nyaman, yang sambil nyemil nonton TV gitu kan, ada yang biasa sambil bikin gitu. Pokoknya bahagia. Karena kalau bahagia, hormon-hormon bahagianya muncul, ASINya makin banyak. Otomatis nyetrum ke adik bayinya. Adik bayinya juga jadi anak yang bertumbuh dengan baik karena itu tadi dapat hormon bahagia dari mama gitu nggih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada nggih. Merasa mudah atau sulit Bu? Mudah ya insya Allah ya Bu ya.